Ada seseorang yang membuat pengakuan. Dia pergi ke rumah sakit dan di rumah sakit itu dia didiagnosa dengan memiliki kanker. Dan selama 24 jam dia hanya dapat memikirkan penyakit kankernya itu, bahwa saya memiliki kanker, saya akan mati. Jadi selama 24 jam, selama 1 hari, dia memiliki suatu kekhawatiran. Tapi tidak begitu semestinya. Banyak sekali orang-orang yang memiliki kekuatan dari Tuhan, dan melalui kekuatan doa mereka pun sembuh. Dan ada saat dimana orang-orang menerima suatu kecelakaan, dan mungkin Anda bisa menjadi trauma karena hal tersebut. Tapi jika Anda memiliki doa, maka Anda dapat mendapati kekuatan dari Tuhan. Apakah yang paling mengerikan dari hal ini? Yaitu ketidakberdayaan. Merasakan bahwa Anda tidak memiliki suatu kekuatan sama sekali. Dan orang-orang Israel telah menjadi tawanan dan mereka telah kehilangan harapan. Ini lebih sulit daripada memiliki suatu penyakit. Jika Anda memiliki suatu penyakit, mungkin bisa sembuh. Tapi jika Anda tidak memiliki harapan atau ketidakberdayaan, tidak ada hal lain yang dapat Anda lakukan. Satu bangsa mengalami suatu krisis. Mungkin itu adalah sesuatu yang masih dapat kita tanggung. Tapi apa yang paling terakhir? Yaitu gereja. Anda pergi ke gereja, tapi orang-orang di gereja tidak mendapati kekuatan, tapi mereka malah memiliki masalah-masalah. Orang-orang Israel telah kehilangan segalanya, sampai mereka pun menjadi seperti lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Tulang-tulang kering itu adalah suatu simbol bahwa suatu yang telah mati sudah lama sekali. Dan bahkan orang-orang mati itu tidak masuk ke dalam tanah. Mereka tidak dikubur, tapi mereka akhirnya menjadi kering. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Orang-orang pun akhirnya memiliki konflik dan mereka pun akhirnya menyerah. Nah, mungkin mereka akan memilih suatu hal lain, tapi mereka terus-menerus menerawang. Dan pada saat ini, apa yang diajarkan oleh agama? Mereka berkata, temukan saja jalanmu. Tapi saya tidak percaya pada hal itu. Jika Anda sudah kehilangan negara Anda dan segalanya yang dalam hidup Anda, dan Anda tidak memiliki harapan, apakah Anda bisa mencari jalannya? Itu bukan yang dikatakan oleh Alkitab. Tuhan telah memberikan suatu firman kepada Hezkiel, dan dia telah menunjukkan berkat-berkatnya. Dan mungkin Anda membutuhkan pengalaman seperti ini, dan setidaknya alamilah sekali dalam hidup Anda. Hidup saya sangat sulit sekali sekarang. Saya memiliki penyakit, saya tidak memiliki kekuatan. Dan banyak sekali gereja-gereja di luar juga mengalami suatu kesulitan. Pertama, banyak sekali orang-orang yang percaya di luar sana yang mengalami kesulitan.
yang masalah paling utamanya yaitu suatu perasaan yang memiliki perasaan kehancuran karena Anda telah kehilangan segala keharapan. Dan inilah saat dimana orang-orang menjadi putus asa dan mereka akhirnya bunuh diri. Orang Israel telah merasakan suatu keputusasaan. Apa yang kalian lakukan ketika ada mengalami hal seperti ini? Saya yakin bahwa Anda mungkin pernah memikirkan hal ini, di mana kalian merasa bahwa hidup Anda itu terlalu sulit untuk menjalani. Tapi saya menemukan jawabannya di Alkitab. Dan ini adalah rencana Tuhan bagi Anda untuk menemukan jawabannya. Tentu saja saya juga ada saat-saat di mana saya berpikir, apa yang salah dari gereja saya? Gereja seharusnya berdoa dan juga memberikan firman Tuhan, tapi mengapa banyak sekali orang-orang yang berkelahi dalam gereja? Dan saya juga kadang merasakan penyesalan. Saya tidak tahu bahwa orang-orang pekerja gereja itu sangatlah berharga, dan malahan saya mengata-ngatai mereka, dan juga mengatakan apa yang salah dengan iman mereka. Tapi itulah yang kita lakukan ketika kita benar-benar merasakan putus asa. Dan di dalam buku Heskiel, kita melihat apa yang harus kita lakukan. Dan saya yakin bahwa ini belum terlalu telat. Nomor 1, Tuhan memberikan amanat yang sangat penting bagi Heskiel untuk mengalami kekuatan Injil. Apa yang dikatakan di sini? Jika Anda melihat pasal ke-1, bahwa Heskiel itu dekat dengan sungai Kebar. Kita bilang bahwa kita bilang bahwa Injil itu adalah suatu jawaban, tapi kita belum mengalami kekuatan dari jawaban tersebut. Pada saat itu Israel sedang ditawan, tetapi Heskiel ada di sungai Kebar. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bukankah Anda tahu bahwa si iblis itu mengetahui kekuatan dari Injil lebih dahsyat daripada apa yang kamu ketahui? Mengetahui dan juga dengan mengalami itu dua hal yang berbeda. Jangan khawatir akan apapun, tapi alamilah hadiah paling besar yang diberikan Tuhan, yaitu Injil. Jadi temukanlah sungai Kebar seperti yang ditemukan oleh Heskiel. Tapi Heskiel benar-benar berlutut di depan sungai tersebut, dan dikatakan bahwa surga pun terbuka. Mari katakan bila di depan rumah Anda atau di depan tempat bisnis Anda, pintu surga terbuka. Dikatakan di sini bahwa Heskiel, engkau adalah penjaga. Engkau adalah penjaga. Perintah pertama yang diberikan oleh Tuhan yaitu pergilah ke orang-orang yang percaya pada Tuhan. Dan saya telah membesarkan kamu supaya kamu bisa menjadi seorang penjaga.
kita melihat pasal ke-7, kita dapat melihat mengapa Israel jatuh ke dalam dan jika Anda melihat dari 7 sampai 35 itu mengatakan hal yang sama. Banyak orang yang membaca Alkitab tapi mereka tidak mengerti. Dia mengatakan mengenai kehancuran, dan semua hal ini telah direkam di sini. Dari pasal 36 mengatakan tentang restorasi Israel, pemulihan Israel. Dan Tuhan membawa Hezkiel ke lembah itu supaya dia dapat menunjukkan bagaimana ia akan memulihkan Israel. Setelah menunjukkan kekuatan Injil dengan cara seperti itu di lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering itu, dia mengatakan bahwa itu adalah Israel. Jika Anda benar-benar mengalami kekuatan Injil, maka mata Anda akan terbuka dan juga cara berpikir Anda pun akan berubah. Dan Tuhan bertanya kepada Hezkiel, Hezkiel, apakah kamu berpikir bahwa tulang-tulang ini dapat hidup? Orang-orang yang tidak mengalami kekuatan Injil, mereka akan berkata bahwa tulang-tulang ini mana mungkin bisa hidup lagi. Orang-orang yang belum mengalami dan tidak, mereka berkata bahwa ini tidak bisa. Dan jika mereka berkata bahwa ini bisa hidup, maka itu menjadi suatu iman yang buta. Hanya sembarangan bicara bahwa tentu saja bisa. Tapi bagaimana? Tulang itu sudah kering sekali dan mereka sudah berserakan. Bukankah itu suatu iman yang sembarangan saja jika kita berkata bahwa tulang-tulang itu bisa hidup? Dan Tuhan bertanya bahwa apakah bisa tulang-tulang ini hidup kembali? Bukankah ini menjadi suatu ketidakpercayaan jika kita berkata bahwa ini tidak dapat hidup? Dan Hezkiel memberikan suatu jawaban yang sangat penting sekali. Ini adalah suatu jawaban yang diberikan oleh seorang yang memiliki Injil. Dia berkata, Tuhan yang berkuasa, hanya Engkaulah yang tahu. Apa yang dimaksud dari ini? Dia memiliki suatu standar yang berbeda, suatu level yang berbeda. Dia berkata bahwa Tuhan hanya Engkaulah yang tahu. Orang-orang seperti ini, mereka kehilangan Injil dan mereka masuk ke dalam kehancuran. Dan Tuhan hanya Engkaulah yang tahu. Ini adalah sesuatu yang sangat simpel. Jika suatu kekuatan Injil seperti ini datang pada Anda secara individual, apa yang akan terjadi pada gereja Anda? Jangan khawatir akan apapun lagi. Selama Injil datang pada diri Anda, maka gereja Anda pun akan dipulihkan. Dan saya adalah seorang yang telah mengalami ini. Sebelumnya saya sangatlah menghakimi orang-orang dan mengkritik semua orang. Tapi setelah saya mengalami Injil, semuanya telah berubah. Saya sebelumnya penuh sekali dengan penyesalan. Tapi setelah saya mengalami Injil, hal itu tidak saya rasakan lagi. Setelah saya mengalami Injil, saya tidak lagi berargumen dengan orang-orang. Karena Tuhan memiliki rencana bagi semua orang, maka tidak ada orang yang tidak saya sukai. Semua hal itu berisi rencana Tuhan. Jadi saya ingin menemukan rencana Tuhan dalam segala hal. Saya benar-benar berubah. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Orang-orang Israel tidak memiliki pilihan selain masuk dalam tawanan. Tapi Tuhanlah yang berkata bahwa ia akan membawa suatu pemulihan. Dan Tuhan melihat kepada Anda dan berkata bahwa Anda adalah seorang penjaga. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan Hezkiel lah yang melihat rencana Tuhan.
Hari di mana Anda mengalami kekuatan Injil, semua kosa roh jahat akan hancur. Anda hanya perlu mengalaminya sedikit saja. Sungai Kebar itu adalah sesuatu yang sangat penting. Saya yakin bahwa Yeskiel hanya meminta dia untuk berdoa sedikit saja dengan suatu ketulusan, maka semuanya akan terjadi. Ada seorang deacon yang mengalami suatu kesulitan, dan saya berkata bahwa jika Anda berdoa, maka jawaban pun akan muncul. Dan orang itu bertanya kenapa? Karena Anda tidak pernah berdoa. Berdoalah hanya sekali. Lepaskanlah segala hal dan berlututlah di hadapan Tuhan dan berdoa. Tuhan tidak ingin kita untuk mengalami suatu kehancuran. Tuhan ingin memberikan kita yang sesuatu yang benar-benar baik. Lalu yang kedua, apa yang dikatakannya kepada tulang-tulang itu? Tuhan berkata pada Yeskiel untuk bernubuat di hadapan tulang-tulang itu. Saya benar-benar berdoa untuk gereja-gereja yang ada di bangsa ini, supaya mereka benar-benar berpegang pada firman Tuhan, dan kekuatan firman Tuhan itu benar-benar ada di dalam gereja-gereja. Ada gereja-gereja di Amerika yang berkumpul tanpa adanya seorang pendeta, dan juga para gereja kita yang ada di Hawaii juga, mereka tidak ada seorang pekerja Tuhan pun di situ. Dan banyak sekali renang-renang yang sendirian di tempat-tempat yang terpencil, dan mereka memiliki ibadah melalui internet saja. Dan ada orang-orang yang datang ke gereja dan mereka komplain mengenai parkir ataupun hal-hal seperti itu. Tapi ada orang yang pergi ke gereja berjam-jam menempuh jalan hanya untuk beribadah. Dan banyak sekali remnant yang berkumpul sendirinya karena mereka tidak ada pekerja Tuhan ataupun gereja yang memimpin mereka. Dan saya melihat hal itu dan saya merasa itu adalah sesuatu yang spesial dan luar biasa. Yeskiel berkata kepada tulang-tulang yang kering itu, apa yang dikatakan secara nubuat? Yaitu menyampaikan apa yang Tuhan telah berikan. Anda tidak perlu tahu banyak interpretasi, hanya menyampaikan apa yang Tuhan berikan, yaitu menyampaikan juga kekuatan Injil. Dan dari situ kita dapat melihat bagaimana tulang-tulang itu pun akan mulai berkumpul, dan ketika firman Tuhan benar-benar akurat, maka hal seperti itu pun akan terjadi. Hanya sekali saja, tapi pekerjaan dan karya Tuhan pun akan terjadi terus menerus. Seberapa sulitnya menjalani kehidupan Kristen seperti ini, tapi cobalah alamilah Injil hanya sekali saja. Dan apa yang lebih penting terjadi di dalam ayat keempat. Dikatakan, tulang-tulang kering, dengarkanlah perkataan firman Tuhan. Hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Dengan kata lain, Anda harus berpegang pada firman Tuhan dan Anda harus menyampaikannya dan memberkati orang-orang. Ada suatu kontroversi mengenai
doa. Saya sudah sering sekali melayani di gereja-gereja dan saya memiliki banyak sekali pengalaman. Ketika saya memberikan doa ucapan syukur di akhir ibadah, ada orang yang tidak suka jika orang pendeta-pendeta baru memberikan ucapan syukur. Tapi itulah kontroversi yang terjadi. Jadi yang terjadi, ada orang-orang yang mengubah ucapan syukur menjadi sangat enteng sekali. Tapi itu bukanlah ucapan syukur, itu adalah suatu doa yang biasa. Yang benar itu ketika pendetanya berkata bahwa semoga Anda diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Jika kita hanya berkata, semoga Anda memberkati Deborah, itu hanya suatu doa biasa. Tapi jika kita berkata, semoga berkat-berkat datang ke atas Deborah, artinya itu saya berdoa kepada Tuhan. Dengan kata lain, Deborah menerima berkat dari Tuhan, dan ini yang dimaksud dengan menyampaikan berkat. Jadi saya bukan memberikan perkataan yang datang dari mulut saya sendiri, tapi saya menyampaikan perkataan Tuhan kepada Deborah. Ini adalah perkataan yang sangat penting. Jadi Anda bukan memberikan suatu perkataan manusia, tapi memberikan perkataan atau firman Tuhan kepada orang-orang dan memberkati orang-orang dengan hal itu. Maka itulah tulang-tulang kering itu mulai hidup kembali. Saya memberkati Anda dalam nama Yesus, supaya Anda dapat menikmati semua berkat-berkat ini. Anda tidak perlu mengkhawatirkan segala hal, hanya perlu mengalami berkat-berkat ini. Dan belum terlalu terlambat sekarang. Nyatanya untuk personality saya bukanlah yang mudah untuk berbicara pada orang-orang, dan saya tidak dapat meminta tolong pada orang-orang. Ketika saya melihat orang-orang berkelahi atau bertengkar, ketika saya melihat orang-orang bergosip, saya merasa bahwa saya tidak bisa melakukan hal itu karena saya sebenarnya sangat capek, lelah. Tapi jika saya tidak memiliki anugerah kasih karunia Tuhan, maka apakah Anda bisa membayangkan seperti apa saya? Sebelum saya mengalami Injil, saya tuh tidak begini. Tapi suatu hari karena kasih karunia anugerah Tuhan, saya menyadari seberapa penting dan berharganya Injil ini. Dan saya baru bisa mulai berdoa dengan tulus, dan Tuhan mulai menunjukkan berkat-berkatnya. Mulai dari saat itu saya tidak bisa membicarakan apapun selain Injil, dan Anda pun harus mengalami hal ini. Nah, mulai dari saat itu saya tidak bisa membicarakan apapun, dan Anda pun harus mengalami hal ini. Ini adalah suatu kekuatan Injil yang harus Anda alami, dan ini adalah suatu prioritas bagi Anda. Banyak orang berkata, saya hanya perlu berhasil dalam hidup sukses, dan itulah mengapa Anda masuk ke dalam tawanan. Anda akan menjadi seperti orang-orang Yahudi yang masuk ke dalam tawanan. Dikatakan di firman Tuhan, memberi nafaslah ke dalam itu. Dikatakan di ayat 9.
Berbuatlah pada nafas hidup, berbuatlah hai anak manusia, dan katakanlah pada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Dan dikatakan bahwa nafas hidup itu datang dari keempat penjuru angin. Dan karena Roh Kudus bekerja sedemikian rupa yang tidak dapat dimengerti oleh Anda, maka itulah Tuhan mengatakan hal ini. Orang-orang yang sudah mati atau ingin mati, Anda harus menyelamatkan mereka. Dan hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita dapat menyelamatkan dunia ini. Mungkin Anda merasa bahwa Anda memiliki kekuatan, tapi Anda tidak dapat menyelamatkan dunia dengan kekuatan itu. Inilah mengapa Yesus Kristus yang adalah seorang Tuhan dari segala Tuhan dan juga Raja dari segala Raja yang dapat membantu kalian. Jika Anda memiliki kekuatan seperti presiden pun, Anda tidak dapat menyelamatkan dunia. Dan inilah mengapa tidak dikatakan bahwa jika Anda menjadi presiden, Anda dapat menyelamatkan dunia. Dikatakan bahwa Anda dapat menyelamatkan dunia jika Anda menerima kekuatan dari Roh Kudus. Saya akan memberitahukan lagi di ibadah kedua nantinya. Dan hanya firman Tuhan yang hidup yang harus datang kepada Anda. Tapi ini bukan akhir dari semuanya. Anda harus melihat pasal ke-47. Ini adalah suatu kesimpulan. Firman Tuhan yang keluar dari bait Allah sudah mulai hidup di mana-mana. Dan firman ini datang ke dalam rumahmu, ke anak-anakmu, ke anak-anak generasi masa depan, maka semua akan hidup. Dan lapangan pun mulai hidup. Dan firman Tuhan yang seperti firman Tuhan semuanya itu mengalir. Jadi firman Tuhan itu seperti sungai yang mengalir dan semua ikan-ikan di situ pun hidup. Dan dikatakan di firman itu juga bahwa orang-orang yang sudah mati akan hidup. Dikatakan di ayat ke-13 bahwa orang-orang akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan yang ke-14 dikatakan bahwa aku akan memberikan rohku dan kamu akan hidup sehingga kamu hidup kembali. Anda tidak dapat dihancurkan karena Tuhan yang memberikan rohnya kepada engkau dan kamu akan hidup kembali. Maka itulah kita harus mengalami firman Tuhan ini, karena ini dari Tuhan. Ini adalah sesuatu yang absolut, sesuatu yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Anda tidak memiliki waktu untuk melakukan apapun, dan Anda tidak perlu melakukan apapun lagi. Anda hanya perlu mengalami hal ini. Lihatlah ke-7 remnant di dalam Alkitab. Mereka mengalami hal ini dan mereka hidup kembali. Jika Anda melihat Yusuf, dikatakan bahwa Tuhan memberkati segalanya itu demi Yusuf. Kemanapun Daud pergi, kuasa roh jahat pun akan pergi. Jadi Anda tidak boleh menyerah dan tidak perlu kehilangan kebahagiaan yang berada dari hal ini.
gereja saya yang sebelumnya itu selalu ribut dan mereka selalu bertengkar. Dan saya mulai berubah dengan kekuatan dari pergerakan firman dan juga pergerakan hidup yang datang dari kekuatan doa. Ini adalah suatu bukti yang sangat detail. Bagaimana mungkin? Jika Anda melihat di pasal 12, ada yang ingin Tuhan hadang. Tuhan telah memanggil kalian sebagai penjaga. Penjaga macam apa? Kita telah dipanggil untuk menjadi seorang penjaga yang dapat menyampaikan Injil. Kita tidak boleh tertipu sekalipun, karena Tuhan ingin kita menjadi seorang penjaga yang dapat menyampaikan kekuatan Tuhan. Mengapa kita harus nafas hidup? Anda harus berpikirkan secara 5 menit saja minggu ini, dan maka pekerjaan-pekerjaan Tuhan pun akan muncul. Jika Anda hanya berpikir sekali saja hari ini, maka pekerjaan Tuhan pun akan muncul. Saya memberkati kalian dalam nama Yesus Kristus supaya Anda menjadi seorang saksi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Jangan biarkan kami tertipu oleh perkataan manusia, dan jangan biarkan kami tertipu oleh dunia. Kami harus menyelamatkan dunia, bukan tertipu oleh dunia. Berikanlah kami kekuatan rohani untuk menyelamatkan dunia. Biarkanlah ini menjadi suatu hari di mana kita dapat menghidupkan kembali berkat-berkat dalam hidup kita. Dalam nama Yesus Kristus.